pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Tuntut penuntasan sejumlah isu lingkungan, ratusan warga di Mataram berunjuk rasa di kantor gubernur. Sidang perdana pembunuhan almarhum Brigadir Nur Hadi digelar Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa menuntut kedua terdakwa dengan pasal berlapis. Masuki masa peralihan musim, ratusan warga di Lombok Tengah dirujuk ke rumah sakit karena mengidap gangguan pernapasan akut atau ISPA. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Nusa Tenggara Barat menggelar unjuk rasa di depan kantor gubernur pada Selasa siang. Kedatangan warga pecinta lingkungan asal desa Gili Matra, Lantan, Karangsidemen, dan Batu Layar tersebut untuk menyuarakan sejumlah persoalan yang dikhawatirkan akan berdampak pada kelestarian lingkungan. Dalam orasinya, massa mendesak Pemda melakukan moratorium izin tambang serta mengevaluasi tata kelola tambang yang dinilai luput dari pengawasan pemerintah daerah. Massa juga menuntut Pemda segera merealisasikan program pipa bawah laut untuk pasokan air bersih bagi warga di kawasan Gili Tramena. Dalam kesempatan itu, massa ditemui langsung oleh gubernur dan bersedia menandatangani tuntutan warga sebagai dukungan terhadap penyelamatan lingkungan. Tiga kesepakatan, pertama tentang TORA, kemudian air bersih di Minu, dan juga tentang di Batu Layar. Yang semuanya kita apresiasi akan memperjuangkan itu secepatnya dan segera. Dan kami sudah menuangkan dalam berita acara dan kami akan mengawal itu ya sampai itu direalisasikan. Gubernur berjanji akan membentuk tim satuan tugas untuk menindaklanjuti tuntutan warga tersebut. Saya akan lakukan percepatan pembahasan di gugus tugas. Insya Allah minggu depan saya akan panggil gugus tugas untuk membahas kembali. Tetapi memang ada satu klausul di dalam Perpres yang belum pernah kita pakai, yaitu klausul untuk mengundang masyarakat dan mendengarkan mereka terhadap dalam penyelesaian masalah ini. Jadi selama ini kan kita membahasnya bersama dengan pemerintahan, dengan institusi pemerintahan. Kemudian kita juga sudah bicara dengan, menurut catatan yang saya lihat pernah ada pembahasan dengan perusahaan. Selain berjanji menyampaikan aspirasi warga ke pemerintah pusat, Pemda juga akan melibatkan warga secara aktif dalam rancangan pembangunan daerah dan kebijakannya. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Warga desa Kuripan, Kabupaten Lombok Barat menanam pohon pisang di sejumlah ruas jalan desa yang rusak pada Selasa pagi. Hal itu dilakukan sebagai protes karena jalan di desa mereka yang merupakan jalan lintas provinsi tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Padahal mereka telah berulang kali melaporkan tentang kondisi jalan yang rusak, namun hingga kini belum ada respon. Selain mengurangi kenyamanan, rusaknya akses jalan juga kerap memicu kecelakaan bagi pengguna jalan yang melintas. Tak hanya itu, rusaknya jalan juga kerap menimbulkan genangan air dan banjir saat hujan turun, akibat tidak berfungsinya saluran drainase. Warga masyarakat murka, maka melakukan tindakan penanaman pohon pisang, dan kami dukung itu. Biar kami tidak sendiri saja berjuang, tapi itu adalah respon warga masyarakat. Ini sudah lama rusak? Sudah lama, semenjak 2018 ya. Saya menjabat 2 bulan menjadi kepala desa pada saat itu. Saya sampaikan juga hal yang sama. Apa imbas yang dirasakan warga? Yuk, karena banyak terjadi kecelakaan di sini ya. Sampai ada masuk rumah sakit akibat jalan, apalagi musim hujan. Jadi
Warga ini banyak yang korban selama saya menjadi kepala desa, dan itu tidak pernah direspon. Jika aksi protes mereka belum ditanggapi, warga berjanji akan datang langsung ke kantor Gubernur NTB untuk menyampaikan aspirasi mereka ke pimpinan daerah. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kebijakan perumahan ribuan tenaga honorer di Kabupaten Lombok Barat mendapat sorotan dari masyarakat, termasuk pada wakil rakyat di kantor DPRD setempat. Selain menyayangkan di stopnya kontrak tenaga honor di kantor instansi, legislator juga menyoroti akan dirumahkannya ratusan guru honorer di daerah. Selain akan menimbulkan protes, perumahan honorer juga dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas di lembaga pendidikan akibat minimnya jumlah guru di daerah. Legislator mendesak Pemda mengevaluasi dan mencabut kebijakan pemutusan kontrak tenaga honorer daerah. Pemda dituntut mencari solusi yang lain agar para honorer tetap bekerja sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama ini. Guru mata pelajaran agama itu kan di beberapa sekolah itu masih kekurangan kita. Iya, artinya bahwa masa kita mau kekurangan guru? Ya, satu-satunya cara adalah tetap mengakomodasi teman-teman yang akan direncanakan dirumahkan. Ini harus diakomodasi untuk pengangkatan yang menjadi kekurangan guru, seperti guru olahraga, guru pendidikan agama. Itu loh. Nah, mana yang lebih banyak tidak dibutuhkan di SMP dialihkan ke SD. Bisa jadi mereka jadi guru kelas dan sebagainya. Menanggapi ini, Dinas Pendidikan Lombok Barat berjanji akan mengevaluasi kembali usulan pemberhentian guru honorer. Terkait dengan teman-teman yang sudah PPG, dia kan jadi prioritas lah. Tapi tetap persetujuan Pak Bupati. Oh gitu. Diupayakan agar tidak dirumahkan yang sudah dapat sertifikat. Sebenarnya bagus mereka dirumahkan. Mungkin belum punya rumah kan. Akan diupayakan. Saya coba komunikasikan dengan pimpinan. Jadi karena semua ini kan menangan Pak Bupati. Saya hanya mencoba mensuplai data sebaik-baik mungkin dan sedetail-detailnya dengan berbagai argumentasi terkait dengan kondisi sekolah yang harus merger dan lain sebagainya. Karena itu perlu dihitung. Seperti apa sih kebutuhan detailnya di Kabupaten Lombok Barat terkait dengan guru ini. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah Lombok Barat, sebanyak 1.632 tenaga honorer terdiri dari pegawai kantor dan guru honorer di sejumlah sekolah akan diputus kontraknya pada tahun ini karena tidak lolos menjadi P3K paruh waktu. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Akhirnya kita bilang PCH ya kan PCH. Ratusan warga di Kabupaten Lombok Tengah dirawat di rumah sakit karena mengidap penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak awal bulan Oktober. Dinas Kesehatan mencatat jumlah pasien yang menderita ISPA hingga minggu keempat bulan Oktober mencapai angka 217 kasus. Sementara sejak awal tahun lalu, jumlah warga yang dirawat karena mengalami gangguan pernapasan mencapai 2.087 kasus yang didominasi anak-anak dan lansia. Kasus ISPA terjadi hampir merata di puluhan puskesmas yang ada di 12 kecamatan yang diduga disebabkan oleh perubahan cuaca yang tak menentu dan udara yang tidak sehat. Biasanya itu infeksi saluran pernapasan akut kan, atau ISPA kan, itu kita sampai dengan Oktober dan di awal musim penghujan ini sebetulnya lihat tren angkanya itu lumayan tinggi di bulan-bulan ini, sekitar 217 yang angka pneumonia kita yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Kalau lihat absolutnya sampai dengan Oktober ini sekitar 2087 kasusnya dari Januari sampai Oktober. Tapi kalau tren per bulannya sebetulnya di bulan Oktober ini mulai agak tinggi kasusnya ya. Dinas Kesehatan mengimbau warga untuk mewaspadai datangnya penyakit di musim pancaroba dengan cara menjaga pola makan yang sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.